Halo, welcome back to One to One by Dignify. Kembali lagi bersama saya Marcelo dari Kameleon dan juga Hilman Chandra dari bengkel kita. hari ini kita kedatangan tamu narasumber kita dari mana? Dari yang berhubungan sama ini. Tapi Call. bukan tukang masak, Sel. Oh bukan, terus Yes. ngapain bawa call ini? Karena kita berhubungan sama KOL Management. KOL itu apa? Kita tanya langsung aja kali ya. Pasti dong. Kita panggil Ibu Dayang dari Dynamic Dynamic Bus. Bus. Kita serahkan dulu Iya. piagamnya ya. Iya, Terima kasih. Call. Call, guys. Oh, oke. Iya, Oh, pepatah iya. bilang gini, Sel. Tak kenal maka tak dayang. Tak kenal Asik. maka tak dayang. Yes. Nah, kita Oke. mulai nanya dulu nih, Ko Boleh Hilman. Day, kita panggilnya Day aja berarti Boleh ya. dong. Ya. Boleh satu kalimat dong ke situ tentang Dynamic Bus itu apa sih sebenarnya? Oke, wow, hi guys, aku Dayang dari Dynamic Bus, gue gitu ya. Harus Mantap gue dong, lo, gitu gue ya. karena kita Gen Z. Oke, Yeah. kita anak hits, oke, anyway. So, kenalin aku, gue Dayang dari Dynamic Bus. Dynamic Bus adalah sebuah KOL, influencer, and buzzer management yang udah exist di 25 kota dan kita punya 100.000 konten kreator. 100.000 konten kreator. Yes. Apakah nama saya dan nama Pak Hilman ada dalam situ? Ntar ya, kita telepon dulu. Ah, Guys, luar biasa. Kayaknya sih dimasukin sih. Mungkin harus masuk sih. parah memang. sih nggak masuk ya Iya, kita ini masa ya, nggak luar masuk kita berdua biasa. sih. Makanya itu. Iya. Oke, Next Call. question. Next Yes. question. tapi kreatif banget loh ini hostnya. Iya dong. Aku nggak expect ada call. Jelas dong. Karena kenapa? Karena penonton Indonesia tuh suka gimmick. Ada gimmick nggak hidup kita. Kata kita. Oke, ini hooknya masih ya. Karena ya, penonton boleh, Indonesia boleh, tuh boleh, suka boleh. gimmick gitu loh. Nah, Oke. Day, mau nanya nih. Jadi boleh ceritain nggak Dynamic Bus tuh udah dimulai dari tahun berapa? Kemudian mungkin boleh cerita pengalaman sedikit lah along the way. Apa sih pengalaman paling berkesan dan memorable lah dari perjalanan Dynamic Bus? Oke, so call itu sendiri kan key opinion leader ya teman-teman ya. Oh. Jadi namanya call gitu. Oke. Berarti So- kalau kita ke pasar, saya mau key Key opinion opinion leader. leader. Dia kayak gimana gitu. Aduh, yang jajan tuh biasanya adalah orang-orang atau tipe bisnis-pebisnis yang literally pengen bisnisnya itu direkomendasikan oleh para konten kreator biasanya. Oke. Jadi kan dulu kan kita punya selebriti gitu, kita punya, abis itu pandemi semua orang jadi konten kan, dan mulailah bermunculan yang namanya tematik mikro, nano, influencer. Mulai gitu. diklasifikasi ya. Yes. Oke. Nah dulu itu pas waktu early ini industri itu kayak tahun 2019-ish, sebelum pandemi itu udah mulai tuh, karena kan maraknya tuh di US dulu kan, waktu TikTok Oke. segala macam rame di US dan di China. Aku udah ngeliat tuh bahwa negara kita ini yang netizennya itu plus 62 itu sangat mudah terinfluence, sangat mudah Boleh agak di-cut gak Iya. sedikit bagian sini gitu? Kenapa? Jangan sampai di-cut di TikTok bagian-bagian ini. Saya nggak mau ikutan dalam frame. Oke. viral dalam ini ya. Iya, betul. Kayak netizen Indonesia Iya, mudah untuk wah udah ini boleh agak di-cut nggak frame-nya? Oke. Statement by CEO Dynamic Bus gitu ya. Oke, terus. Karena kita tuh butuh role model, masyarakat Indonesia tuh butuh model, buying powernya ada, terus habis itu gampang terinfluence, mereka butuh role model. Akhirnya ketika ada artis udah keluar di TV langsung rame, langsung viral, Oke. langsung sold out gitu-gitu kan. Dengan adanya teknologi sosial media ini sehingga distribusinya tuh lebih masif kalau menurut aku dan lebih Oke. fair di luar sana. Kalau dulu cuma di TV ya Cuma di orangnya TV, taunya. akhirnya yang bisa ngiklan orang-orang kehyong doang kan jadinya, Betul, gitu. karena mahal ya mehong ya di TV Betul. ya. Oke. Nah, habis itu waktu itu awal-awal tuh bukan Dynamic Bus. Pertama itu adalah Dynamic Indonesia. Dynamic Indonesia. So Dynamic Indonesia itu emang social media agency dulu kita. Oke. Terus pas kesini-sini kita lihat bahwa word of mouth itu sangat penting. Kayak Oke. let's say nih misalnya Pak Hilman, Bro Hilman. Kayak mau beli HP gitu kan, mau beli HP riset 3 bulan nih, ternyata dia punya bestinya nih, Marcelo nih, dia bilang, Sel, gue ini loh mau beli Samsung, yang edisi terbaru gitu contohnya. Terus si Marcelo bilang,
gila lu ngapain lu beli Samsung? Samsung kan A, B, C, D. Ragu nggak akhirnya beli? Ragu sih. Exactly. So, hal itu tuh yang sebenarnya di-create oleh si kreator-kreator kecil ini karena mereka itu punya teman-teman ini. Yang mungkin followernya Marcelo mungkin waktu itu mungkin baru berapa gitu kan. 1.500 Exactly, mungkin. tapi kan punya real connection nih dengan temennya, dengan komunitasnya. Nah, itulah the power of influencer marketing, terutama gunain mikro sama nano ini gitu. Karena word of recommendation kan ngalahin semua ya istilahnya kayak karena kita udah percaya sama orang itu gitu. So itu akhirnya yang bikin aku ngerasa wah kita ini masyarakat plus 62 ini butuh something yang lebih solid dari hanya awareness gitu. Walaupun kan orang nggak mungkin beli kalau mereka nggak tahu kan. Benar. Tapi trigger itu ternyata lebih kuat ketika dihasilkan dari temannya sendiri. Rekomendasi Exactly, friends recommendation. Makanya kena lah momentum pandemi kan yang dari Dynamic Indonesia, akhirnya aku bikin namanya sister company-nya Dynamic Buzz. Literally untuk nge-buzzing ada apa nih yang kayak gitu. Betul. Tapi tadi ngomong solid loh. Ini meja kita solid banget loh. Solid banget sih. Oh iya jelas. Kok kayak mirip sama yang di kantor ya? Karena ini adalah meja dari Lunarso. Lunarso. Jadi nggak cuma dari meja ini doang, Dai. Lu lihat di belakang dan di lemari. Ada ini, semua ini dari Lunarso. Nih. Kayak ini Eropa ya desainnya ya. Iya dong. Dan harganya terjangkau banget. Oh iya. Aku mah nggak kaget, aku kan customer tetapnya Lunarso. Oh iya jelas dong. Kantor gua semua meja sama kursi sekarang kursi udah Lunarso semua. Katanya bergaransi juga kan? Garansi. Berapa tahun nih garansinya ya? Nanti kita tanya lah sama Bu Nadia lah. Iya. Berarti tadi dibilang juga connecting people ya, connecting people untuk buying power. Betul. Budaya. Betul. Nah, Bu Dayang, kalau misalkan awal-awal kesulitannya tuh Dynamic Buzz tuh apa sih sebelum tuh bisa influence people with your heart? Asik. Lelah. Aduh, maksudnya ini ya nggak bikin bosen ya guys. Iya. Nah, kalau apa ya paling susah itu kalau menurut aku ngejelasin sih pas awal-awal gitu kan yang kayak karena kan semua orang terutama kalau market kita itu adalah early pebisnis mereka kayak emang kalau nge-endorse dapat berapa duit nih gitu kan berapa nih konversinya gitu ya layaknya kita orang pacaran ya nggak mungkin ketemu suka langsung nikah kan nanti PDKT dulu ini dulu guys gitu ya terus sama tetap yang KOL ini juga sama gitu kita harus ngasih tahu ke mereka bahwa journey sebuah conversion itu kan ya KOL ini ada di sini nih untuk nge-trigger awareness yang lebih valid kepada kognitif yang orang berpikir gitu kan jadinya temen gue aja make masa gue enggak nah kita pengen ada FOMO kayak gitu tuh saya kayak kalau di endorse nih sama satu selebriti nih gitu kan nggak mungkin kita nanya ke selebriti itu kan Mas Raffi gitu kan atau Arafi ini oke nggak nih sambalnya ya kapan tahu mau dibalas kan tapi kalau temen sendiri yang ngechat sis lu kemarin nyobain ya sambal ya atau roti ini yang luar biasa ini mungil manis nih aku juga demen banget yang mungil manis tanya tapi bener ya aku nggak bohong pas aku nyobain mungil manis dan aku suka akhirnya anak kantor yang suka akhirnya juga beli. Apakah aku bukan influencer? Definitely an influencer karena I influence people to buy gitu. Nah, akhirnya kan brand touching point-nya jadi cepet ya Pak ya. Maksudnya orang nggak harus melihat sosmednya mungil manis dulu gitu. Lah udah direkomendasiin orang gue udah nyoba. Bahkan kadang-kadang kita beli barang yang bahkan sosmednya belum kita follow mungkin betul, Cuma karena rekomendasi teman ya kita beli-beli aja gitu kan. Nah, mungkin pertanyaannya lebih ke selama perjalanannya Dynamic Buzz atau Dynamic Indonesia lah kurang lebih gitu. Lowest poinnya gak ada sih. Gua suka yang kayak gini. Keren banget. Berarti itu Ferrari-nya udah ada. McLaren lu warna apa sih Ferrari? Ya nggak mungkin lah. Aku udah kayak mobil terbang. Mobil terbang, private jet nggak bercanda. Teman-teman, saya sudah sedikit menjauh ya. Kita menjauh dari masalah. Jaga jarak. Nah, kira-kira apa tuh the lowest point dari Dynamic Indonesia tuh? Karena I think running an agency, I've been dealing with a lot of people gitu kan. Apalagi masuk ke KOL management, people lagi kan jatuhnya gitu. Betul. So if you're asking me apa sih the most and the lowest gitu ya, itu ya pasti managing people sebenarnya. Managing people ya. Iya, karena apalagi ini kan bisnisnya baru KOL. Kayak waktu mulai-mulai itu kan belum ada banget yang namanya
KOL agency ya di Indonesia gitu. Mungkin Oke. adanya adalah talent management kayak talent artist, Iya, kayak iya. segala macam. Kayak kita gini lah ya, Iya, talent betul. management gini. Kan kita kan pasti under talent management. Pasti. Iya, iya. Podcast gini Ada kan. ada red card gitu. Ada red cardnya kita. Berikut red card kami. Yang berkata tadi nih. Oke. Gila nih hostnya gokil banget sih guys. So, itu sih paling menurut aku gitu, it's quite new. Dan waktu itu kan sebelum Dynamic Bus pindah ke Jakarta, kita di daerah sebelumnya. Oh, Kita di mana? Pontianak. Pontianak. Di Pontianak. Betul. Oh, luar biasa. Berarti Banyak baru daerah masuk nih, ke Jakarta Bos. kapan? Apa? Baru masuk Jakarta berarti 2 tahun yang lalu. 2 tahun yang lalu. Betul. Emang kenapa marketnya di Pontianak? Udah Anjir. dikuasai ya? Udah gede banget. Gimana ya, bingung kayak semua orang udah terlalu tahu kita ya. Sebagai market Di, leader. di tengah jalan, dayang. Tapi iya loh. Dayang. Tapi Gua takut lu tikam gitu kayak gitu. tapi jujur ya, pas waktu gue pindah gitu kan dari Pontianak, ini apa ya, something yang menurut gue lumayan Lumayan banyak yang nyari. emosional enggak Oh, sih. enggak. Ini bukan Emosional, branding. Emosionalnya gimana maksudnya, Bang? Nah, pas dari selesai startup pertama waktu pindah ke Pontianak itu belum ada agency di Pontianak. So basically Dynamic Indonesia tuh like the first kayak social media dan branding waktu itu, social media and branding agency di Pontianak. Oh, jadi di sana tuh belum banyak orang bicara soal agency itu Agency. apa. Asal you tahu ya, Oke. I kan bawa di Pontianak nih, terus yang klien waktu itu adalah orang Jakarta. Mereka aja nggak tahu kalau Pontianak tuh di Kalimantan Barat. Ingat banget itu dulu. Sampai mereka nanya, emang di Pontianak ada internet day gitu. Sebelum waktu. Tapi lu tuh berarti kalau pertama kali maksudnya di Pontianak nggak ada atau mungkin saat itu belum ada gitu ya. Iya. Berarti di Pontianak rata-rata lu nge-propose gimana? Orang menggunakan digital marketing, but literally. Oh. So gue itu pas nyampe di Pontianak, gue nggak ada saudara, nggak ada siapa-siapa ya di sana ya, karena my family business. Akhirnya adik juga kuliah di situ. Akhirnya setelah perusahaan pertama bangkrut, aku pindah ke situ gitu. Oke. Pertamanya quote and quote nemenin adik nih di situ gitu kan. Terus abis itu yang first thing yang I lakukan adalah mencari komunitas. Oke. Cari komunitas dulu gitu. Oh, mana sih komunitas pebisnis di sini gitu. Makanya aku suka banget guys ikut BNI Dignify. Asik. Ntar ada sesinya ya. Ntar ada sesinya. Belum ya? Belum. Belum Jangan ya? nge-bridging melebihi host ya. Saya tahu Anda mau merebut posisi host di sini. Jangan merebut dan melebihi hostnya. Aduh, gimana guys? Vote for Dayang deh guys. Aduh, kocak nggak Tolong bisa, nih lama-lama guys. kita tergusur ya. Kita udah mulai tergusur ya. Oke. But anyway, ya gitu. Akhirnya emang pakai sosial media gitu. Jadi aku posting di grup-grup, nyari orang buat karyawan tuh ya ngeposting semuanya lewat sosial media gitu. Oke, dan banyak yang aware. Maksudnya kan mungkin kalau itu hal yang cukup baru di Pontianak, mereka mungkin nggak aware apa sih ini kayak agensi call, agensi betul, KOL, betul. ini tuh apa gitu betul. kan? Dulu kan kita masuknya nggak sebagai KOL atau influencer management ya, tapi kayak sosial media gitu. Jadi Mungkin dulu bahasanya jasa bantu sosmed gitu ya, biar iya, gampang betul, kayak mencari desainer untuk desain sosmed. Iya, desain maksudnya Instagram. bahasa yang lebih sangat-sangat membumi daily banget ya, lah, bahasa gitu. daily banget ya. Mm-mm. Daily banget aja udah bukan bahasa sehari-hari bahkan. Tapi for your information ya, talent FYI. daerah tuh banyak banget tuh yang bagus-bagus. Oh iya. Iya. Tapi bener, gue tuh pernah ke Kalimantan, gue lupa di Ketapang kalau nggak salah. Oh, Ketapang juga Kalbar. Dan gue tuh ketemu sama orang yang dia tuh bikin project kuliah gitu. Projectnya tuh augmented reality. Anjay, betul. Untuk ukuran orang Golden di small city, Iya. itu tuh tergolong cukup keren loh. banget. Tapi iya. sayang karena pengaruh dari culture lingkungan, Hmm. culture lingkungannya bilang bahwa ya dia nggak boleh keluar dari Ketapang. Karena mungkin ya orang tua dan segala Betul, macamnya. betul. Dia Itu tuh wajib kerja di Ketapang Ketapang. aja. Nah, gitu. ketika dia wajib kerja di Ketapang, satu-satunya tempat IT yang dia tahu dan ya kalau lu mau kerja IT di situ adalah government. Government dan ke Pontianak biasanya itu. Dan government pun nggak pada level augmented reality betulin IT betul, printer. paling website itu nggak sih aplikasi. Menurut yang Iya. gue dapat dari dia pun dia bilang nggak ada, rata-rata lebih ke ngebetulin printer sama ngebetulin ini. Astagfirullahaladzim. Jadi kayak lu keren-keren udah bikin augmented reality tapi kerjanya bener printer. kerjanya betulin printer akhirnya. kurang dipakai ya berarti. Iya, iya. Iya. Tapi semangat mereka bagus-bagus sih. Aku sangat respect, dan pas waktu aku pindah back to the main original Iya. story gitu kan, terus pas aku packing di kantor yang lama gitu kan, terus ada yang ngechat gitu kayak, oh thank you ya Mbak Dayang udah ngebuka pasar
digital Untuk marketing marketing. di Pontianak, maksudnya ex karyawan aku tuh ada yang buka apa software apalah, ada agency juga lah gitu kan. And it's quite apa ya? Nangis tadi. Kayak semua tuh udah berlalu gitu kayak. Banyak kan sampai segitunya impactnya gitu. Iya. Kalau Bisa dimakan coy. It was nice ya. So gitu, daerah is good, hidup Pontianak. Oke, berarti lowest pointnya apa ya Pak? Tapi lu sebenarnya balik lagi ke people, kenapa gue ngomong people? Again, dari awal gue bangun bisnis, it always about educating people. Jadi gue di kantor tuh lu udah kayak dosen. Oke. So somehow tuh akhirnya ke bawah tuh kayaknya sampai ke Jakarta kan. Ya recently I got a very good consultant, itu pun dari BNI juga gitu, and everything's changed gitu. Cuman ya I think every business ya bottleneck paling kayaknya sesuatu adalah people ya. So get a good consultant on people guys. Siapa tuh konsultan di BNI? Asik. Boleh ya? Boleh. Kompeten. Nanti harus diundang kompeten ke sini. Ibu Florence Lumowa. Ibu Florence, kalau Anda nonton ini dan Anda tidak datang besok, awas Bu Florence. Udah dipromosikan 2 kali. Udah 2 podcast sebutin Bu Florence. Oh iya. Tuh dong. Udah harus kita bawa ke sini Bu Florence-nya. Harus dibawa ke sini. Oke. It's really good. Jadi lowest point-nya itu adalah managing people yang kadang-kadang kan keluar masuk dan segala macam, mungkin SOP dari perusahaan juga belum kuat dan segala macam. Itu kan learning by doing ya soalnya aku ya. I never really like work in corporate banget gitu loh. Paling juga ke startup kayak gitu. And ketika punya good consultant ya untuk teman-teman di luar sana, kalau emang lu nggak jago, ya udah jangan dipaksain coy. Hire people yang emang smarter than you gitu loh. Jangan karena sok hemat gitu kan, udah gue kerjain aja, gue chat GPT-in aja atau gue iniin aja. Kalau misalnya nih, kalau mobil lo rusak ya ke bengkel kita, mau fixing. Nggak ngerti website jangan sok belagu ngerti Wix. Nah langsung Kameleon. Luar biasa lo ya. Dia ngambil itu job real. kita. Dia udah mulai ngambil job kita ya. Gue udah mulai nggak suka nih sama obrolan kita hari ini. Kita sudahi aja. Gue mulai nggak suka dengan obrolan kita. Ternyata ada internal kompetisi ya guys. Di Niva juga kompetisi. Iya. Udah mulai diambil job kita ya. Oke, aku akan jadi introvert sekarang guys. Oke. Nah, mungkin pertanyaan selanjutnya lebih ke tadi community kan BNI belum dibahas bro. Iya, udah ngomong community, kita bahas ke BNI sedikit nih. Berarti kan lu udah join di BNI kurang lebih hitungan bulan. Betul. Yes. Belum nyampe 5 kayaknya. Belum nyampe 5, berarti belum keluar lah ya. Anaknya kan 9. Nah, jadi udah beranak ya gue Hafid. Hah? Hafid anak lu? Coba gue cek dulu deh, bentar. Hafid. Gue denger udah beranak, Fit. Maksudnya gue udah bawa orang masuk. Iya, nggak salah. Nah itu, gue mau nanya dong, kira-kira selama berapa bulan lu di BNI itu apa sih positifnya terhadap bisnis lu atau terhadap lu sendiri, maupun negatifnya ada gak sih? Negatifnya itu ya. Kenapa langsung negatifnya ya? Nggak apa-apa sih, dimulai dari negatif dulu mungkin bro. Negatifnya gue harus bangun lebih pagi sih kayaknya. Gak bisa tidur habis subuh gitu ya. Setuju sih. Meetingnya pagi dan ya it's a good thing juga ya. Tapi harus negatifnya dulu ya. Iya, boleh nggak apa-apa. Positifnya gimana? Positifnya gimana? Jujur, kenapa gue join BNI? Karena gue tuh pengen rapi sebenarnya as a person. Rapi. Yes, karena kan kita Raffi sebagai Ahmad atau Raffi. Oh, bukan ya. Rapiah sih. Rabutan berarti ya. Oke. Terus. Oke. Pak Hilman kok gitu ya ternyata ya. Nggak nyampe jokesnya di otak gue. Anyway, iya gue pengen rapi karena gue ngerasa kalau kita sebagai CEO tuh kan nggak ada yang ngedirect kita, nggak ada yang mungkin terlalu berani buat nentuin kita gitu kan. Ya suka-suka kita gitu kan, mau libur sekarang besok kerja nggak kerja bodo amat, tergantung ambis sendiri kan. Tapi dengan BNI kayak udah rapi ya, kamu harus one to one, kamu harus belajar CEO, kamu harus datang meeting pagi, ada lagi orang di atas lo gitu yang harusnya gue harus obey this kind of regulation yang not made by me gitu. Kan kita selalu bikin regulation di perusahaan kita kan istilahnya, ini kayak we obey a very good regulation dari others. Jadi menurut aku itu bagus. Terus kayak I like data ya, very much gitu. Sebagai anak marketing kan kita always interacted with data gitu kan.
Terus kayak oh BNI itu jelas loh, oh ini lu doing a good job, ini you are not doing a good job. Jadi kelihatan mau siapa yang disalahin, ini loh datanya gitu. Oke. So, itu sih menurut aku yang I think all the CEOs out there atau business owner tuh harus ikut BNI. Keren banget. Keren banget. Makanya itu kita ada weekly meeting jam 7:30 pagi setiap hari Kadang Selasa merubah ya. ke 6:30 guys. Tolong deh, jangan membuat kalimat-kalimat yang kontroversial ya. Saya tidak bisa merubah statementnya Bu Grace. Ntar dia bilang, wah ini ada orang menjadi MD nih. Jangan ya. Jangan bahaya itu. Bahaya, melebihi. 7:30 guys. Ya 7:30. Nah, mungkin pertanyaannya lebih ke challenge. Challenge boleh. Kalau challenge-nya lu di KOL agency sekarang, kan dulu kan lu bilang tadi ya lu pertama kali di Pontianak, Betul. terus Yes. kemudian lu datang ke Jakarta gitu kan. banyak kompetitor lagi Iya. kan, Nah. ya kan atau Apa tuh challenge lu sebenarnya? Ini kompetitor sih kalau kata gue benar. Oke, kenapa? Karena kan ini kalau kita ngomongin digital industry ya, apalagi kreatif digital industry itu almost no barrier. Anytime anyone can open up another agency just by open up an Instagram account. Kayak Thanos ya, Iya kayak. bikin agensi baru. Oke, ulang dong 1, 2, 3. Bikin agensi baru. Anjay. Kocakan mereka. Red card-nya di bawah ya guys. Under Dynamic Buzz. Betul. Kalau memang tertarik bisa juga videonya nih bisa banyak macam nih. Banyak-banyak nih. Dai, contoh call-nya gue tarik ke sini nih misalkan. Iya. Set. Iya. Nah, karena juga bisa dibantu sama Mative Production. Mative Production. Itu benar-benar editor video yang luar biasa banget. biasa. Semua Gue endorse dulu lah, podcast, gue iya, endorse. semua podcastnya kita, Iya, iya. semua video-video Dignify itu dan juga production. menggunakan afirmasi positif dari setiap yang Anda berikan. Betul. Jadi Mative Production. Mative Production. Jadi call bukan sembarang call gitu. Iya. Itu bisa. Ajarin di Mative Production aja. Betul. Call bukan sembarang Jadi call. itu suaranya yang bikin Suaranya. ngantuk itu suaranya Mative Production. Bener banget gitu. Oke, balik ke challenge. Oke, challenge. Yes. Ya itu barrier to entry-nya almost nggak ada gitu kan. Exit-nya gede banget gitu kan. Ya, karena mah orang bisa tiba-tiba buka, besok tutup bisa lagi juga ya lagi udah. gitu. Habis satu project ternyata Cuannya bocor, lumayan ya. Ya ada kocoran lumayan lanjut tuh biasanya gitu. Iya. Tapi banyak juga sebanyak itu yang buka, sebanyak itu juga yang tutup gitu. Oke, nama brand dalam agency mungkin udah jadi satu hal yang ya wait and see lah ya. Hari ini bisa Betul. ada, besok bisa hilang Betul. sebenarnya. Nah makanya kalau menurut aku sekarang challenge-nya juga itu selain kompetitor itu adalah bertahan sebenarnya. Oke. Betul. Karena kayak sekarang aku lihat orang itu lihat si brand-brand gede itu ya, mereka juga udah tahu gitu, mereka nggak akan langsung go to big agency, mereka udah mulai hunting juga ke yang kecil-kecil Iya. gitu. Terus pasti mereka lihat track record biasanya pengen minta kompro atau porto yang udah dikerjain mana aja gitu. So there are still hopes, tapi kalau seandainya manajemennya itu nggak tegas, nggak tahu, nggak visioner, nggak apa ya, maksud aku nggak tahu financial status dari perusahaan itu seperti apa, projection seperti apa, itu menurut aku semua ilmu-ilmu yang kita dengar di Reels dan YouTube itu real sih. Kalau seandainya Oke. running an agency is not a joke gitu loh istilahnya. Oke. Iya, Itu berarti bertahan dan challenge-nya. tidak menyerah dengan budaya yang di sini yang selalu merekah, membuat bisnis Anda menjadi luar biasa. Luar biasa. Tepuk tangan Jadi semuanya. promosiin aku guys. Dynamic Buzz dong. Kalau Dynamic Buzz apa nih mantunya? Dynamic Buzz apa? Dynamic Buzz apa nih? Dynamic Mas Oke bentar guys. membuat hidup Anda berisik dan juga fantastik. Oh. Dynamic Buzz. Gila, IQ-nya berapa sih bosnya? Arahnya ke sini ya. Iya. Nanti di cut boleh dimasukin ke Dynamic Buzz ya. Boleh nggak apa-apa gitu. Gila nih orang Oke. kreatif banget. Gimana Pak, tertarik buat masuk Dynamic Buzz? Perantara ya dapat ya. Iya. Setidaknya minimal lewat nih. Minimal lewat nih. Iya, Iya, boleh. oke. Siap. Tadi udah nanya challenge. Challenge. Berarti sekarang BNI udah boleh satu kalimat kali ya. Satu kalimat. Satu betul. kalimat tentang Dynamic Buzz tapi boleh jualan. Jualan lah. kalian dipromosiin. Boleh ke sebelah situ. Oh kesini ya? Ya. Ya aku deg-degan. Nggak percaya. Nggak percaya. Oke, seluruh business owner yang ada di luar sana, kalau Anda ingin meningkatkan rasa kepercayaan customer Anda terhadap produk Anda, maka Anda pasti butuhnya banyak orang yang merekomendasikan bisnis Anda kan. Nah, oleh karena itu kalian jangan ragu lagi, bingung nih nyari siapa nih yang mau ngerekomendasiin bisnis gue. Tenang, ada Dynamic Buzz.
mau di-review Google reviewnya, mau di-review toko online-nya, mau di-review produk atau jasanya, gampang banget. 10 orang, 100 orang, bahkan 10.000 orang udah pernah kita handle. Nah, kalian kapan? Kalau pengen review-review, ke Dynamic Buzz aja. Luar biasa, tepuk tangan untuk Budayang. Oke, kita rasa cukup hari Cukup ini ya. hari ini, Luar biasa, luar biasa. Thank you banget Thank you, buat Budayang. Thank you Budayang. Thank you banget buat teman-teman udah nonton podcast kita pada kesempatan hari ini. Kita kembali lagi di podcast selanjutnya. Sampai jumpa dan